Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Ansor. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan hidupnya penuh keberkahan. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan tayangan video ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan semoga teman-teman sekalian mendapat banyak inspirasi ilmu dari channel YouTube ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan lebih spesifik materi tentang literasi, atau lebih tepatnya adalah menulis buku. Dan ada beberapa tema konten yang terkait masalah literasi buku, dan ini adalah konten pertamanya. Dan pada konten kali ini kita akan membahas terlebih dahulu adalah alasan kenapa menulis buku. Ya, sebenarnya ada banyak pertanyaan, terutama adalah pertanyaannya disampaikan oleh para penulis pemula, bagaimana cara menulis atau kemudian bagaimana cara menulis buku. Ini biasanya menggelayuti pikiran gitu ya, hati orang-orang yang ingin terjun ke dalam dunia kepenulisan. Bagaimanakah cara menulis buku itu? Tetapi sesungguhnya selain pertanyaan ini, ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada pertanyaan ini. Pertanyaan apakah itu? Ya, dia adalah mengapa saya harus menulis buku? Pertanyaan ini, jawaban daripada pertanyaan ini sesungguhnya mengandung satu reasoning, satu alasan yang sangat penting sekali. Di mana ketika alasan Anda benar, maka sesungguhnya alasan itu akan menjadi energi, akan menjadi kekuatan, dan akan menjadi penyemangat motivasi Anda di dalam menulis. Karena ketika Anda salah di dalam membangun reasoning, mengkonstruksi satu alasan, reasoning, maka motivasi Anda akan mengalami demotivasi di tengah perjalanan Anda meniti karir menjadi seorang penulis. Oleh karena itu, pertama kali yang harus Anda lakukan ketika ingin terjun dalam dunia menulis adalah memastikan alasan menulis Anda terlebih dahulu benar. Dan saya tanya teman-teman sekalian, apa alasan Anda ingin menjadi penulis buku? Mungkin ada banyak sekali alasannya. Pertama, mungkin ingin jadi populer. Ya, ingin jadi populer. Apakah seperti banyak sekali penulis-penulis yang kemudian populer dan menjadi penulis bestseller terkenal, ada banyak sekali seperti misalkan Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi, ada juga Habibur Rahman El Shirazi, penulis novel Ayat Cinta, Ahmad Fuadi, dan sederet penulis bestseller lainnya yang memang mereka adalah terkenal dalam dunia kepenulisan di tanah air, bahkan kemudian juga sampai ke mancanegara, seperti misalkan Laskar Pelangi Andrea Hirata yang diterjemahkan ke banyak bahasa di luar negeri sana. Ada juga mungkin orang yang ingin menulis karena kekayaan, ya, ingin menjadi orang kaya. Karena ketika dia menjadi seorang penulis bestseller, bukunya laris terjual bak kacang goreng gitu ya, bahkan ratusan ribu atau mungkin bahkan jutaan eksemplar, maka dia akan mendapatkan banyak pundi-pundi keuangan yang luar biasa. Ada juga mungkin orang yang ingin menjadi penulis karena dia ingin menyalurkan passionnya, menyalurkan bakatnya, menyalurkan yang terbenam dalam pikiran dan juga batinnya, mencari sebuah kepuasan, satisfaction. Itu bisa jadi menjadi alasan untuk menulis. Lalu apakah kemudian alasan-alasan ini betul? Ya, ada orang memang ingin menjadi seperti itu, dan memang orang kemudian dia menjadi terkenal, dia menjadi orang kaya, dan kemudian menjadi puas karena karyanya dibaca orang. Tetapi sesungguhnya itu adalah dampak, itu adalah impact daripada orang menjadi penulisnya itu tidaklah kuat. Kenapa? Karena biasanya orang yang mencapai level seorang penulis bestseller dan kemudian dia mendapatkan banyak keuntungan dan kemudian kepuasan dan lain sebagainya, itu sesungguhnya telah mengalami perjalanan dunia literasi kepenulisan yang sudah cukup sangat panjang, dan pasti dia punya satu reasoning yang sangat kuat sekali sehingga kemudian dia berada di puncak tersebut. Oleh karena itu, alasan apakah kemudian yang sangat powerful sekali yang kemudian akan memberikan motivasi kita menjadi seorang penulis? Bisa jadi teman-teman sekalian punya banyak alasan dan berbeda-beda. Kalau saya sendiri punya motivasi atau alasan reasoning kenapa kemudian saya ingin menjadi seorang penulis. Alasan ini saya juga dapat terinspirasi daripada hadis Rasulullah SAW. Ada dua hadis Rasulullah. Yang pertama adalah إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Apabila anak Adam meninggal, maka akan terputuslah amal solehnya illa min thalathin, kecuali tiga perkara, tiga hal, tiga amal soleh. Yang pertama adalah min sadaqatin jariyah,
Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lah. Yang pertama adalah teman-teman sekalian, orang akan meninggal setelah orang akan terputus amal solehnya ketika dia telah meninggal, kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Ini adalah tiga potensi orang ingin mendapatkan amal jariah ketika dia telah meninggal. Siapa yang tidak mau? Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini sangat sebentar sekali dan pasti kita akan meninggal, dan kita juga pasti ingin ketika kita berada kelak di dalam kubur, kita akan tetap mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir. Tidak mungkin orang punya banyak tabungan amal jariah dari sedekah jariah kalau kemudian dia tidak punya banyak harta misalkan, karena sesungguhnya ketika kita bersedekah gitu ya, sedekah menjadi sedekah jariah ke membangun masjid, sumur, pondok pesantren dan lain sebagainya, itu harus menggunakan uang. Oleh karena itu sedekah jariah erat kaitannya adalah dengan uang. Oleh karena itu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menginspirasi kepada orang lain, ilmu yang kemudian memotivasi orang lain untuk semakin dekat kepada Allah, dan orang mendapatkan nilai positif daripada ilmu yang kita ajarkan ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah ketika ilmu itu kita tuliskan menjadi sebuah buku, dan buku itu kemudian dibaca oleh banyak orang, dan kemudian itu menjadi sebuah legacy yang mengalirkan kebaikan terus, dan ini adalah pahala jariah juga. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Maka teman-teman sekalian harus memastikan dari tiga ini kira-kira teman-teman sekalian punya potensi amal jariah yang mana. Kalau teman-teman sekalian tidak punya banyak harta, maka kecil kemungkinan akan mewariskan pahala jariah dalam bentuk sedekah jariah. Kalau kemudian teman-teman tidak punya banyak ilmu, tidak bisa menulis buku segala macam, juga tidak punya potensi yang besar untuk kemudian memberikan atau meng-create satu amal jariah yang kemudian juga anak yang soleh. Kalau kemudian teman-teman belum punya anak gitu ya, bagaimana mungkin kemudian teman-teman sekalian bisa punya bekal potensi anak yang soleh. Oleh karena itu ketiga ini adalah kalian harus pertama punya banyak harta, di mana harta itu kalian bisa sedekahkan. Yang kedua adalah kalian harus punya banyak ilmu, dan ilmu itu kalian ajarkan dan kalian tuliskan menjadi sebuah buku, menjadi legacy yang kemudian dipelajari dan dibaca oleh banyak orang. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Sudah punya anak berapa, dan bagaimana cara Anda mendidik dia menjadi anak yang soleh? Oleh karena itu ini adalah tiga. Nah, tiga dari faktor amal jariah ini menyebarkan ilmu itu dari buku. Oleh karena itu, ketika kita punya buku, kita punya sedikit ilmu yang kemudian kita tuliskan dalam sebuah buku, dan buku itu dibaca oleh banyak orang, mengalirkan pahalanya, menginspirasi oleh banyak orang, dan ilmu-ilmu yang dalam buku itu dikerjakan, maka insya Allah itu akan menjadi amal soleh yang luar biasa. Selanjutnya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan, mengajarkan mandal ala khairin, kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengajarkan. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat nih bagaimana warisan satu legacy ilmu yang ditulis oleh para penulis yang sekarang mereka sudah tidak ada, tetapi ilmu yang terdapat dalam buku yang mereka tulis sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Salah satunya adalah buku ini. Ini adalah buku Imam At-Tirmidzi ya, yang ditulis atau kemudian yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi, yang berjudul Syama'il Nabi atau Syama'il Muhammad, mengenal pribadi agung Rasulullah. Kita yakin sekali bahwasanya Rasulullah telah meninggal, sudah tidak ada di tengah-tengah kita sekitar 14 abad yang silam, sangat lama sekali, dan kita tidak mungkin mengetahui bagaimana karakteristik dan kemudian ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Tetapi dengan wasilah buku ini yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi, yang berisi tentang kumpulan hadis-hadis ini, maka kemudian kita bisa mengetahui lebih dekat, lebih dalam sosok seorang Rasulullah SAW. Seperti yang kita bisa lihat di sini, buku ini berisi tentang satu,
perawakan fisik Rasulullah, tanda kenabian, pakaian, penampilan, perhiasan, baju perang, senjata, akhlak, sikap, gaya hidup, sampai kemudian warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita membaca buku yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi ini, maka sesungguhnya pahalanya akan mengalir kepada Imam At-Tirmidzi. Apalagi kalau kemudian kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pahala Imam At-Tirmidzi ini akan mengalir kepadanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Selanjutnya teman-teman sekalian, juga ada buku ya. Buku ini saya beli ketika saya mondok, ketika SMA dulu, dan sudah lama sekali. Saya belinya di ketika mau ke Surabaya di toko buku Senin ya, Pasar Senen Jakarta kalau tidak salah. Dan ini buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dan ini sangat menarik sekali, di mana Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini menulis tentang Sirah Nabawiyah ya, perjalanan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia lahir gitu ya, ketika dia lahir, kemudian hijrah ke Madinah, ketika Fatuh Makkah, ketika peperangan Badar dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi dalam buku ini juga ditinjau dari perspektif fikihnya. Maka kemudian di sini ya ada juga ada banyak sekali ibrah, pelajaran fikih yang kita dapat ambil dari buku ini, dan ini luar biasa. Dan ini sekali lagi teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan ilmu dari buku yang kita baca ini, sekarang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti telah tiada, tetapi sesungguhnya dengan warisan buku ini yang kita baca ilmunya, insya Allah pahala akan mengalir kepada Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Masya Allah. Dan itu juga kenapa kemudian saya terinspirasi untuk menulis bukunya ini, Sahabat Ajak Aku ke Surga, di mana dengan buku ini saya sangat berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar buku ini menjadi satu amal jariah, di mana kelak ketika saya tidak ada kembali, akan banyak orang yang dapat membaca, mengambil inspirasi ilmu dari buku ini untuk mencari sahabat yang soleh yang kemudian dapat mengajak ke surga. Dan ini teman-teman sekalian, salah satu reasoning kenapa kemudian kita menjadi seorang penulis. Kalian harus memastikan alasan yang terbaik, bukan hanya alasan jangka pendek duniawi, tetapi kemudian yang jauh lebih penting adalah alasan-alasan jangka panjang ukhrawi normatif, di mana ini akan menjadi energi potensi yang luar biasa buat teman-teman sekalian untuk meniti dunia kepenulisan ya. Jadi itu yang paling penting. Demikian terlebih dahulu pembahasan kita literasi tentang kenapa Anda menulis. Pastikan terlebih dahulu reasoning, alasan Anda terjun menjadi seorang penulis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa konten selanjutnya dan subscribe terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.